Raja Charles telah membuat pengumuman besar mengenai Camilla. Pasangan kerajaan ini kini menghadapi tantangan yang lebih besar karena pengungkapan terbaru ini mengguncang monarki. Orang-orang yang dekat dengan istana menyebut berita ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengumuman yang mengejutkan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa arti semua ini bagi masa depan hubungan mereka dan monarki itu sendiri? Peran Camilla tiba-tiba menjadi pertanyaan dan benar-benar mengejutkan semua orang. Sebuah hubungan yang menjadi sorotan hubungan antara Raja Charles dan Camilla adalah salah satu kisah cinta paling kontroversial dalam sejarah kerajaan modern. Ikatan. Mereka bermula pada awal tahun 70-an, ketika Charles yang saat itu masih Pangeran Wales bertemu dengan Camilla untuk pertama kalinya. Sejak awal hubungan mereka sangat kuat, namun harapan masyarakat, tugas kerajaan dan tekanan dari luar membuat hubungan mereka menjadi rumit. Takdir membawa mereka untuk menikah dengan orang lain. Charles menikah dengan Lady Diana Spencer pada tahun 1981, sementara Camilla menikah dengan perwira militer Andrew Parker Bowles. Meski Charles dan Camilla menjalani jalan masing-masing, rumor tentang ikatan mereka yang tak pernah benar-benar putus terus beredar. Sepanjang tahun 80-an hingga 90-an, media dan publik terus mengikuti dinamika hubungan antara Charles, Diana, dan Camilla. Awalnya hanya bisikan, kemudian berkembang menjadi tuduhan terbuka, dengan banyak yang berspekulasi bahwa Charles dan Camilla tetap menjalani hubungan gelap meskipun sudah menikah dengan orang lain. Spekulasi ini kemudian terbukti benar, sehingga perhatian publik tertuju pada apa yang dianggap sebagai skandal kerajaan. Pernikahan Charles dengan Diana jauh dari kata mulus. Pada awal tahun 90-an, masalah rumah tangga mereka sudah menjadi konsumsi publik. Diana secara terkenal menyebut Camilla dalam wawancaranya pada tahun 1995 dengan mengatakan, ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi agak sesak. Pernyataan ini memperkuat citra Camilla di mata publik dan seringkali dia disalahkan atas keretakan hubungan Charles dan Diana. Gambaran media tentang Camilla sebagai wanita lain membuatnya menjadi sosok yang kontroversial, sementara Diana dipandang sebagai pihak yang dirugikan. Kematian tragis Putri Diana. Pada tahun 1997, semakin memperumit persepsi publik terhadap Camilla. Dalam tahun-tahun berikutnya, Charles dan Camilla melanjutkan hubungan mereka secara diam-diam, menyadari betapa ketatnya pengawasan media dan publik terhadap mereka. Baru pada tahun 1999, 2 tahun setelah kematian Diana, Charles dan Camilla tampil bersama untuk pertama kalinya di depan publik sebagai pasangan. Perjalanan menuju penerimaan publik tidaklah mudah, dengan banyak pihak yang mempertanyakan apakah keluarga kerajaan dan masyarakat Inggris siap menerima mereka. Pada tahun 2005, Charles dan Camilla telah melewati bertahun-tahun liputan, media yang kontroversial dan hubungan mereka mencapai titik balik. Pada tanggal 9 April tahun itu, mereka menikah dalam sebuah upacara sipil di Windsor Guild, yang kemudian diikuti dengan pemberkatan di Kapel St. George. Meskipun beberapa anggota masyarakat mulai menerima ide persatuan mereka, masih ada yang kritis. Namun, seiring berjalannya waktu, Charles dan Camilla mulai mengubah narasi tersebut. Camilla mengambil lebih banyak tugas kerajaan dan tampil di sisi Charles dalam berbagai acara resmi. Ia perlahan-lahan mendapatkan penghormatan atas dedikasi dan kesetiaannya kepada monarki. Meskipun bayang-bayang warisan Diana masih sangat terasa, gambaran media tentang Camilla mulai melunak dan publik, meskipun secara bertahap menjadi lebih menerima dirinya. Namun, hubungan pasangan ini selalu membawa beban dari awal yang kontroversial. Pertanyaan tentang bagaimana masyarakat Inggris akan bereaksi jika Camilla menjadi ratu konsort sering muncul, dan keluarga kerajaan sangat berhati-hati dalam mengelola transisi citra publiknya. Ketika Raja Charles naik tahta setelah kematian Ratu Elizabeth II pada tahun 2022, peran Camilla menjadi semakin penting. Meskipun ia sudah membuktikan dirinya sebagai pasangan yang setia kepada Charles dan sosok yang berdedikasi dalam keluarga kerajaan, gelar barunya sebagai ratu konsort membawa tantangan baru. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu sejak hubungan awal mereka, bayang-bayang masa lalu terus mengikuti mereka, dan banyak orang masih terbagi pendapat mengenai posisi Camilla dalam monarki. Hubungan mereka yang selalu menjadi sorotan, terus menarik perhatian dunia, sebuah fakta yang semakin jelas, dengan pengumuman besar terbaru dari Raja Charles, yang sekali lagi menyoroti ikatan mereka di mata publik. Di balik pintu tertutup, ketegangan meningkat di Istana Buckingham. Meskipun wajah publik Raja Charles dan Camilla sering terlihat bersatu, laporan terbaru menunjukkan bahwa tidak semuanya berjalan mulus di balik pintu megah Istana Buckingham. Selama
Beberapa bulan terakhir, ketegangan yang meningkat dalam rumah tangga kerajaan menjadi berita utama, dengan orang dalam yang memberi isyarat adanya perselisihan yang sedang berlangsung antara Charles dan Camilla. Pergumulan internal yang sebelumnya dirahasiakan ini tampaknya berkontribusi pada pengumuman besar terbaru yang mengejutkan publik dan monarki. Pasangan kerajaan ini bukanlah orang asing terhadap tekanan. Namun ketika Charles mengambil peran, sebagai raja, tuntutan dan harapan yang diberikan kepada mereka berdua meningkat secara dramatis. Camilla kini didorong ke peran yang lebih menonjol, menghadapi tugas berat untuk mengisi posisi yang sangat penting. Mengenakan peran yang pernah dikenakan oleh Ratu Elizabeth yang sangat dicintai, Camilla telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk posisi ini. Namun, beban tugas publik yang berat, dikombinasikan dengan tantangan pribadi, tampaknya memberikan tekanan pada hubungannya dengan Charles. Sumber yang dekat dengan istana menggambarkan adanya ketegangan yang meningkat antara Charles dan Camilla, dengan keduanya dilaporkan sering berselisih mengenai berbagai hal, baik yang bersifat pribadi maupun profesional. Salah satu sumber utama ketegangan adalah perbedaan pandangan mereka mengenai protokol kerajaan dan dinamika keluarga. Sebagai raja, Charles bertugas menjaga tradisi monarki sekaligus memodernisasi institusi agar sesuai dengan harapan abad ke-21. Sementara itu, Camilla memiliki pandangan sendiri tentang bagaimana ia harus menjalankan perannya dalam keluarga kerajaan, sebuah posisi yang diperjuangkannya setelah bertahun-tahun menjadi sosok yang dianggap sebagai wanita lain. Salah satu titik konflik yang mencolok adalah pendekatan mereka dalam menangani urusan internal keluarga kerajaan. Orang dalam menyebutkan bahwa Camilla, yang kini semakin percaya diri dengan status resminya sebagai ratu konsort, mengambil sikap lebih tegas dalam urusan istana yang tidak selalu disetujui oleh Charles. Sebagai raja, Charles menghadapi tekanan besar untuk menjaga kesatuan keluarga kerajaan, dan beberapa keputusannya dilaporkan bertentangan dengan pandangan Camilla, yang menyebabkan gesekan lebih lanjut di antara mereka. Ketegangan ini paling terlihat menjelang perayaan ulang tahun terbaru Pangeran Harry. Camilla dilaporkan merasa tersisihkan oleh rencana acara tersebut dan menyampaikan ketidakpuasannya secara tertutup. Perasaan ini diperparah oleh perbedaan pandangan mengenai bagaimana menangani hubungan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan, menciptakan suasana yang tegang di istana. Orang dalam mengungkapkan bahwa perselisihan mengenai cara menghadapi situasi ini berkembang menjadi pertengkaran sengit antara Charles dan Camilla, semakin memperburuk hubungan mereka. Seiring ketegangan yang terus meningkat, staf kerajaan mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin nyata. Jelas bahwa perselisihan antara raja dan ratu konsort bukan sekadar argumen sesaat, melainkan konflik mendalam yang belum terselesaikan dan mulai memengaruhi kelancaran operasional rumah tangga kerajaan. Charles, yang dikenal dengan sikapnya yang pendiam, dilaporkan kesulitan menyeimbangkan tugas publik dengan tekanan pribadi yang membangun di rumah. Sementara itu, Camilla, yang dikenal dengan sifatnya yang kuat, mendorong keterlibatan lebih besar dalam keputusan penting kerajaan. Ketegangan dalam hubungan mereka mencapai puncaknya hanya beberapa hari sebelum Raja Charles membuat pengumuman besar yang mengejutkan banyak pihak. Percaya atau tidak, Camilla, setelah sebelumnya dipakai oleh Ratu Elizabeth yang dicintai, Camilla telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk posisi ini. Namun, beban tugas publik yang berat, ditambah dengan tantangan pribadi, tampaknya memberi tekanan pada hubungannya dengan Charles. Sumber terdekat dari istana menggambarkan adanya peningkatan ketegangan antara Charles dan Camilla, dengan keduanya dilaporkan sering berselisih mengenai berbagai hal, baik yang bersifat pribadi maupun profesional. Salah satu sumber utama konflik adalah perbedaan pandangan mereka tentang protokol kerajaan dan dinamika keluarga. Sebagai raja, Charles memiliki tugas untuk menjaga tradisi monarki sekaligus memodernisasi institusi sesuai harapan abad ke-21. Sementara itu, Camilla memiliki pandangan sendiri tentang bagaimana ia harus menjalankan perannya dalam keluarga kerajaan, sebuah posisi yang diperjuangkannya setelah bertahun-tahun menjadi sosok yang dianggap sebagai wanita ketiga. Salah satu titik konflik yang mencolok adalah pendekatan mereka dalam menangani urusan internal keluarga kerajaan. Orang dalam menyebutkan bahwa Camilla, yang kini semakin percaya diri dengan status resminya sebagai ratu konsort, mengambil sikap lebih tegas dalam urusan istana yang tidak selalu diterima oleh Charles. Sebagai raja, Charles menghadapi tekanan besar untuk menjaga kesatuan keluarga kerajaan, dan beberapa keputusannya dilaporkan bertentangan dengan pandangan Camilla, yang menyebabkan gesekan lebih lanjut di antara mereka. Ketegangan ini paling terasa menjelang perayaan ulang tahun Pangeran Harry yang ke-40.
Camilla dilaporkan merasa tersisihkan oleh rencana acara tersebut dan menyampaikan ketidakpuasannya secara tertutup. Perasaan ini diperparah oleh perbedaan pandangan mengenai cara menangani hubungan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan, menciptakan suasana yang tegang di istana. Orang dalam mengungkapkan bahwa perselisihan mengenai cara menghadapi situasi ini berkembang menjadi pertengkaran sengit antara Charles dan Camilla, semakin memperburuk hubungan mereka. Seiring ketegangan yang terus meningkat, staf kerajaan mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin nyata. Jelas bahwa perselisihan antara raja dan ratu konsort bukan sekadar argumen sesaat, melainkan konflik mendalam yang belum terselesaikan dan mulai memengaruhi kelancaran operasional rumah tangga kerajaan. Charles, yang dikenal dengan sikapnya yang pendiam, dilaporkan kesulitan menyeimbangkan tugas publik dengan tekanan pribadi yang membangun di rumah. Sementara itu, Camilla, yang dikenal dengan sifatnya yang kuat, mendorong keterlibatan lebih besar dalam keputusan penting kerajaan. Ketegangan dalam hubungan mereka mencapai puncaknya hanya beberapa hari sebelum Raja Charles membuat pengumuman besar yang mengejutkan banyak pihak. Percaya atau tidak, Camilla dilaporkan telah dikeluarkan dari Istana Buckingham. Pertengkaran hebat yang memicu pengusiran Camilla dari Istana Buckingham bermula dari perencanaan ulang tahun Pangeran Harry, sebuah urusan keluarga sederhana yang kemudian berkembang menjadi konfrontasi besar. Menjelang ulang tahun ke-40 Harry, ketegangan di Istana Buckingham sudah sangat tinggi. Bagi Raja Charles, ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang renggang dengan putranya dan memulai proses penyembuhan. Namun, keputusan ini tidak disetujui oleh Camilla. Ia memandang situasi ini dari sudut yang berbeda. Dengan segala drama publik terkait kepergian Harry dari kehidupan kerajaan, Camilla percaya bahwa tugas kerajaan harus menjadi prioritas utama dibandingkan upaya rekonsiliasi keluarga. Baginya, citra monarki adalah yang utama dan meluangkan waktu untuk panggilan ulang tahun dengan Harry mengganggu agenda penting lainnya. Konflik ini memicu pertengkaran sengit antara Raja Charles dan Camilla. Apa yang awalnya hanya perbedaan jadwal berkembang menjadi konfrontasi mengenai isu yang jauh lebih dalam. Charles merasa perlu memprioritaskan hubungannya dengan putranya dan menolak mundur. Baginya, keretakan antara ayah dan anak harus segera diperbaiki dan meluangkan waktu untuk Harry, meskipun mengorbankan tugas lain, adalah langkah penting untuk memulai pemulihan. Namun bagi Camilla, hal ini tidak dapat diterima. Merasa tersisih oleh fokus Charles pada Harry, frustrasinya memuncak dan pertengkaran semakin memanas. Jelas bahwa ini bukan hanya soal ulang tahun. Luka lama, perasaan yang belum terselesaikan, dan ketegangan yang terpendam muncul ke permukaan, membuat konflik jauh lebih intens dari yang diperkirakan. Suasana di Istana Buckingham menjadi sangat tegang, dan dalam momen dramatis, Camilla dilaporkan meninggalkan istana dengan tergesa-gesa, meninggalkan staf dan pengamat terkejut oleh keseriusan situasi. Kepergiannya yang tiba-tiba menciptakan kesenjangan yang nyata dalam dinamika istana, dan banyak yang bertanya-tanya apa implikasi jangka panjangnya. Raja Charles tetap teguh pada keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Harry. Baginya, memperbaiki hubungan dengan putranya lebih penting daripada keberatan yang disampaikan Camilla. Ia percaya bahwa momen ini bisa menjadi awal penyembuhan dari keretakan dalam keluarga yang telah lama terjadi. Meskipun reaksi Camilla mengguncang Istana Buckingham, Charles yakin ini adalah langkah penting ke depan, meskipun membuat istrinya kecewa. Banyak yang terkejut dengan seberapa cepat situasi ini berkembang dan dampaknya terhadap keluarga kerajaan. Ketegangan yang meningkat menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan di seluruh istana. Pertanyaan muncul, apakah Camilla akan kembali? Apakah ketidakhadirannya di istana bersifat sementara atau jangka panjang? Dampak dari kepergian Camilla sangat terasa bagi mereka yang berada di Istana Buckingham. Kepergian sang ratu konsort, sosok kunci dalam monarki, meninggalkan kekosongan signifikan dalam operasional rumah tangga kerajaan. Selama beberapa hari, suasana dipenuhi ketidakpastian saat para pejabat istana berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa artinya bagi masa depan monarki. Bagi Raja Charles, dampak dari pertengkaran ini sangat pribadi sekaligus publik. Ia harus menavigasi keseimbangan yang rumit antara tugasnya sebagai raja dan hubungan pribadinya. Kepergian Camilla terjadi di saat monarki sudah berada di bawah sorotan publik yang intens. Berita bahwa Camilla tiba-tiba meninggalkan Istana Buckingham menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ini awal dari keretakan dalam pernikahan mereka? Akankah pasangan kerajaan ini berdamai kembali? Ataukah ini pertanda masalah yang lebih dalam keluarga kerajaan?
Reaksi publik terhadap berita ini sangat cepat dan beragam. Pendukung Camilla segera menyatakan keprihatinan mereka terhadap sang ratu konsort, sementara yang lain melihat insiden ini sebagai bukti ketegangan yang masih tersisa antara Camilla dan keluarga kerajaan yang lebih luas, terutama terkait hubungan Pangeran Harry dengan monarki. Media sosial menjadi sarang spekulasi dengan berbagai teori yang beredar tentang hakikat sebenarnya dari pertengkaran tersebut, dan apa artinya bagi masa depan pasangan kerajaan ini. Di balik pintu tertutup, para orang dalam kerajaan berspekulasi tentang dampak jangka panjang dari kepergian Camilla terhadap citra keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, monarki telah berupaya menjaga stabilitas dan kontinuitas, terutama setelah wafatnya Ratu Elizabeth II dan naiknya Charles ke tahta. Camilla merupakan sosok kunci dalam transisi tersebut, menjalankan perannya sebagai ratu konsort dengan anggun dan bermartabat. Kini, dengan kepergiannya yang tiba-tiba, keluarga kerajaan menghadapi tantangan hubungan masyarakat yang baru. Namun, satu hal yang pasti, dampaknya belum berakhir. Apakah peran Camilla dalam monarki kini terancam? Mengingat pengumuman besar mengenai kepergian Camilla dari Istana Buckingham, banyak yang berspekulasi tentang masa depannya sebagai ratu konsort. Perjalanan Camilla menjadi ratu konsort bukanlah hal yang mudah. Sejak awal hubungannya dengan Raja Charles, posisinya di mata publik penuh tantangan dan kontroversi. Mata publik telah lama memandang Camilla dengan sorotan ketat dan terkadang rasa tidak suka. Namun, ia berhasil melewati berbagai badai dan tetap setia mendampingi Charles melalui bertahun-tahun spekulasi, perhatian media, dan reaksi negatif dari masyarakat. Keteguhan dirinya berpuncak pada pengangkatan sebagai ratu konsort setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Namun kini, dengan ketegangan yang baru-baru ini muncul, banyak yang bertanya-tanya apakah posisi yang telah diperjuangkannya dalam monarki kini terancam. Sebagai ratu konsort, Camilla memikul tanggung jawab besar. Sementara Raja Charles menjalankan tugas sebagai kepala negara, Camilla harus mendukung suaminya dalam berbagai kegiatan publik, mewakili monarki, dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan amal. Namun, kepergiannya yang mendadak dari Istana Buckingham menimbulkan keraguan tentang masa depannya dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Beberapa orang dalam menyebutkan bahwa pertengkaran tersebut mungkin telah mengungkap retakan yang lebih dalam hubungannya dengan Charles serta dalam monarki itu sendiri. Jika keretakan ini memang serius seperti yang dilaporkan, peran Camilla sebagai ratu konsort bisa dipertanyakan. Pengaruhnya dalam keputusan-keputusan kerajaan yang sebelumnya sudah menjadi sumber ketegangan mungkin juga sedang berkurang. Ada yang berpendapat bahwa kepergiannya dari istana mungkin hanya bersifat sementara, tetapi ada pula yang meyakini ini bisa menjadi perubahan permanen dalam perannya di keluarga kerajaan. Jika pengaruh Camilla memang menurun, hal ini bisa memicu evaluasi ulang terhadap tanggung jawab dan posisinya sebagai ratu konsort. Para pengamat kerajaan juga mencatat bahwa monarki kini memasuki era baru di bawah Raja Charles yang menekankan modernisasi dan penyederhanaan tugas-tugas kerajaan. Dalam konteks ini, beberapa orang percaya bahwa peran Camilla mungkin akan berubah atau bahkan berkurang seiring upaya Charles untuk membentuk ulang monarki agar sesuai dengan harapan publik modern. Apakah ini pertanda bahwa masa depan Camilla sebagai ratu konsort menjadi tidak pasti? Terlepas dari ketegangan yang sedang berlangsung, Camilla dikenal sebagai sosok yang tangguh. Meskipun menghadapi kritik publik dan konflik internal kerajaan, ia tetap teguh. Namun, apakah kepergiannya dari Istana Buckingham bersifat sementara atau menandai perubahan besar masih harus dilihat. Yang jelas, peran Camilla sebagai ratu konsort kini dipertanyakan, dan hanya waktu yang akan menentukan masa depannya. Mereka menjadi pusat drama istana ketika William dan Harry masih anak-anak. Camilla bukanlah sosok yang menonjol dalam kehidupan mereka meskipun hubungannya dengan ayah mereka sudah dikenal luas selama pernikahan Putri Diana dengan Raja Charles. Camilla tetap berada di latar belakang setelah kematian tragis Diana pada tahun 1997. Para pangeran muda itu tidak hanya menghadapi kesedihan yang mendalam, tetapi juga gambaran media tentang ibu mereka sebagai korban perselingkuhan Charles dan Camilla. Hal ini tentu saja memengaruhi persepsi awal mereka terhadap Camilla. Pada tahun-tahun setelah kematian Diana, Charles mulai perlahan memperkenalkan Camilla ke dalam kehidupan kedua putranya. Awalnya, keduanya dilaporkan bersikap hati-hati terhadapnya karena beban masa lalu masih terasa. Harry khususnya terbuka tentang perjuangannya menghadapi kehilangan ibunya, yang membuat perkenalan dengan Camilla menjadi lebih rumit. Namun seiring waktu, William dan Harry mulai menerima peran Camilla dalam kehidupan ayah mereka. Pada saat Charles dan Camilla menikah pada tahun 2005,
William dan Harry sudah lebih dewasa dan mulai menerima kenyataan hubungan ayah mereka. Kedua pangeran menghadiri pernikahan tersebut dan secara publik setidaknya tampak menerima Camilla sebagai bagian dari keluarga. Namun di balik layar, laporan menunjukkan bahwa meskipun hubungan mereka membaik, tetap ada kerumitan. William, yang dikenal karena sifatnya yang bertanggung jawab, dikatakan lebih mudah menerima situasi tersebut karena secara naluriah memahami pentingnya menjaga kedamaian dalam keluarga kerajaan. Sementara itu, Harry mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan peran Camilla yang semakin besar. Dalam tahun-tahun berikutnya, hubungan para pangeran dengan Camilla menjadi lebih kompleks saat keluarga berusaha membangun kembali citra mereka. Mereka mulai melihat Camilla bukan sebagai penyusup, melainkan sebagai seseorang yang membuat ayah mereka bahagia. Camilla mengambil peran sebagai pendukung, tidak berusaha menggantikan Diana, melainkan mencari tempatnya sendiri dalam keluarga kerajaan. Secara publik, William dan Harry menjaga hubungan yang ramah dengan Camilla dengan menghadiri acara keluarga dan fungsi kerajaan di mana dia hadir. Namun ketika hubungan Harry dengan keluarga kerajaan menjadi tegang, terutama setelah pernikahannya, dengan Meghan Markle dan pengunduran diri mereka dari tugas kerajaan, jarak antara Harry dan Camilla dilaporkan semakin melebar. Ketegangan antara Harry dan ayahnya, bersama dengan luka lama yang terkait masa lalu, semakin mempersulit hubungannya dengan Camilla. Sementara itu, William tetap terlibat erat dalam tugas kerajaan dan hubungannya dengan Camilla tampak lebih akrab. Ia memahami peran Camilla dalam monarki dan pentingnya kesatuan untuk masa depan keluarga kerajaan. Namun, bayang-bayang kenangan Diana masih membayangi menjadikan hubungan antara William, Harry, dan Camilla selamanya dipengaruhi oleh masa lalu. Perlu juga dicatat bahwa keheningan publik keluarga kerajaan mengenai masalah ini justru memicu rumor. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dirilis, sehingga media dan publik bebas berspekulasi tentang peran apa yang mungkin dimainkan Harry dan William dalam kepergian Camilla. Beberapa orang menduga ini bisa menjadi bagian dari upaya lebih luas oleh keluarga kerajaan untuk menangani krisis secara internal, jauh dari pengawasan publik. Dalam beberapa hari setelah kepergian Camilla, baik Pangeran Harry maupun Pangeran William tetap bersikap rendah hati dan menghindari komentar langsung mengenai masalah ini. Harry, yang sering vokal tentang keluhannya terhadap keluarga kerajaan, belum membahas isu ini secara publik. Demikian pula William, yang sering dianggap lebih tertutup, memilih untuk menjaga profil rendah. Pernikahan kerajaan yang bermasalah. Sejarah ketegangan dan skandal. Pernikahan kerajaan sering tampak glamour di permukaan, tetapi menyembunyikan perjuangan berat di balik pintu istana. Sementara pernikahan Raja Charles dan Putri Diana adalah salah satu pernikahan kerajaan yang paling terkenal bermasalah, itu bukan satu-satunya. Pasangan kerajaan lain juga menghadapi tantangan serius dalam hubungan mereka, seringkali di bawah pengawasan ketat media dan negara masing-masing. Jadi ini bukan kali pertama, tetapi ironisnya ini adalah kali kedua bagi Raja Charles pernikahan. Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson adalah kisah asmara yang cepat berakhir. Pasangan ini menikah pada tahun 1986 dalam sebuah pernikahan kerajaan yang tampak seperti dongeng. Namun, tekanan kehidupan kerajaan yang dipadukan dengan karier militer Andrew yang menuntut berdampak pada hubungan mereka. Andrew sering bertugas di Angkatan Laut, meninggalkan Fergie untuk menjalani kehidupan kerajaan sendirian, yang menimbulkan perasaan kesepian dan frustrasi. Pada tahun 1992, pernikahan mereka mulai retak. Pasangan ini resmi berpisah pada tahun itu dan bercerai pada tahun 1996. Hubungan dan foto-foto Fergie dengan pria lain selama masa perpisahan semakin memperburuk hubungan mereka dan mencoreng reputasinya. Meskipun pernikahan mereka berakhir, Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson tetap sangat dekat. Mereka bahkan terus tinggal bersama di tempat yang sama lama setelah perceraian mereka. Pernikahan Putri Margaret dengan Lord Snowdon adalah pernikahan kerajaan lain yang menghadapi gejolak serius. Pasangan ini menikah pada tahun 1960, setelah Putri Margaret yang sangat kepedihan yang dipublikasikan akibat kegagalan hubungannya dengan grup Kapten Peter Townend, seorang pria yang sudah bercerai dan tidak siap untuk dinikahi karena harapan dari keluarga kerajaan. Awalnya, pernikahan Margaret dan Armstrong Jones dianggap sebagai angin segar bagi keluarga kerajaan. Snowdon adalah seorang fotografer modis dan berbakat yang membawa sentuhan modern dalam kehidupan kerajaan Margaret. Namun di balik permukaan yang glamour, hubungan mereka sangat bermasalah. Pekerjaan Snowdon sebagai fotografer sering membuatnya jauh dari rumah, dan kepribadian mereka sering bertentangan.
kebutuhan Margaret akan perhatian dan ketidaktertarikan Snowden yang semakin besar terhadap kehidupan kerajaan memisahkan mereka. Keduanya terlibat dalam hubungan di luar nikah, dan pernikahan mereka perlahan memburuk. Pada tahun 1976, pengumuman perpisahan mereka dibuat dan mereka bercerai pada tahun 1978. Ada presiden, tetapi tidak untuk seorang raja dan permaisuri. Apa yang akan terjadi? Selanjutnya bagi monarki, ketika ketegangan meningkat di dalam keluarga kerajaan dan minat publik semakin intens, monarki menghadapi tantangan baru yang dapat membentuk jalannya ke depan. Sementara Raja Charles terus memimpin, pertanyaan tentang stabilitas rumah tangga kerajaan masih menggelayuti. Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah menjadi simbol kontinuitas, tradisi, dan stabilitas. Masa pemerintahan Ratu Elizabeth II ditandai dengan kemampuannya mempertahankan citra keluarga kerajaan yang teguh dan bersatu. Namun, dengan kepergiannya dan naik tahta Raja Charles, monarki memasuki era baru yang menuntut modernisasi dan kemampuan beradaptasi. Charles telah lama dipandang sebagai seorang raja yang berpikiran maju, seseorang yang ingin menyederhanakan keluarga kerajaan dan menyesuaikannya dengan harapan dunia yang lebih modern. Namun, gejolak terbaru antara Charles dan Camilla mengancam untuk merusak upaya tersebut dan tentu saja menimbulkan bayangan pada masa awal pemerintahannya. Beberapa orang percaya bahwa episode ini akan berlalu seiring waktu dan Camilla akhirnya akan kembali ke istana untuk melanjutkan tugasnya bersama Charles. Namun, yang lain melihat ini sebagai titik balik, kesempatan bagi Charles untuk menilai kembali struktur monarki dan mungkin mendefinisikan ulang peran Camilla di dalamnya. Apakah pengumuman ini menandakan perubahan besar dalam cara monarki beroperasi? Salah. Satu kemungkinan arah bagi monarki ke depan adalah fokus yang diperbarui pada generasi muda keluarga kerajaan. Pangeran William dan istrinya Kate Middleton telah mengambil lebih banyak keterlibatan publik dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka memposisikan diri sebagai masa depan monarki. Saat Charles menghadapi krisis saat ini dengan Camilla, banyak yang mengandalkan William dan Kate untuk membantu mempertahankan citra monarki dan memastikan kelangsungannya. Duke dan Duchess of Cambridge dipandang sebagai pasangan kerajaan modern yang stabil, yang dapat menghubungkan generasi muda dan menjembatani kesenjangan antara tradisi dan kemajuan. Sementara itu, Pangeran Harry tetap menjadi kartu liar dalam masa depan keluarga kerajaan. Meskipun Harry telah menjauh dari monarki dalam beberapa tahun terakhir, hubungannya dengan Charles dan anggota keluarga lainnya tetap menjadi sumber ketegangan. Jika Charles berusaha berdamai dengan Harry, hal itu bisa membuka pintu bagi Harry untuk memainkan peran besar dalam masa depan keluarga kerajaan. Namun, kemungkinan ini masih belum pasti, terutama mengingat ketegangan antara Camilla dan Harry yang berkontribusi pada keretakan terbaru. Opini publik juga akan memainkan peran penting dalam menentukan langkah selanjutnya bagi monarki. Drama terbaru seputar kepergian Camilla mungkin akan membangkitkan kritik lama. Jika publik berbalik melawan Camilla, hal itu bisa semakin mempersulit kembalinya dia ke kehidupan kerajaan dan menambah tekanan pada Charles untuk membuat keputusan sulit tentang masa depannya. Langkah selanjutnya akan sangat penting dalam membentuk masa depan keluarga kerajaan. Apakah Charles dan Camilla berdamai atau episode ini menandai perubahan yang lebih signifikan dalam rumah tangga kerajaan? Monarki harus menavigasi perairan yang bergolak ini dengan hati-hati. Dengan mata dunia yang mengawasi, setiap langkah akan diperiksa dan setiap keputusan akan memiliki konsekuensi yang bertahan lama. Episode ini telah menimbulkan pertanyaan penting tentang kemampuan raja untuk menghadapi tantangan pribadi dan publik di dunia modern. Hubungan antara Charles dan Camilla kini menghadapi ujian terberatnya. Apakah menurut Anda pernikahan Charles dan Camilla cukup kuat untuk melewati episode yang penuh gejolak ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, kami sangat ingin mendengarnya. Untuk saat ini kami selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.